Halo teman-teman, halo juga Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Dinda Sriwahyuni. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Batu Ampar. Saya akan membawakan sebuah dongeng yang ditulis oleh Atik Setiawati yang berjudul Petualangan Peri Peti. Teman-teman, apakah kalian mau mendengar cerita saya? Suasana kampung peri pagi itu begitu ceria. Warga peri sangat bersukacita. Mereka bersiap menyambut musim hujan yang menyegarkan. Namun, tidak dengan Peri Peti. Dia tampak murung. Dia duduk dengan sedih menatap ibunya yang sakit. Sudah sebulan ibunya terbaring di atas tempat tidur. Semua tabib di kampung peri sudah dia hubungi. Namun, keadaan ibunya belum juga membaik. Peri Peti bertanya ke Peri Nusi yang sangat jenius. Selain jenius, Peri Nusi juga terkenal memiliki kawan yang juga pintar. Peri Peti, pergilah ke gua cahaya di tengah hutan. Di sana kamu akan bertemu dengan Peri Topu. Dia sangat ahli dalam hal pengobatan. Nasihat Peri Nusi. Peri Peti pun bergegas menuju ke tengah hutan. Dia tak peduli malam akan segera datang. Dia pun tak menghiraukan gelegar petir yang menyambar. Akhirnya, Peri Peti berhasil sampai di gua cahaya. Dia memasuki gua dan menyampaikan maksudnya. Wahai Peri Topu, berilah aku ramuan obat untuk ibuku. Pinta Peri Peti mengibah. Allah telah menyediakan obat-obatnya. Bawakan aku benda-benda ciptaan Tuhan. Hanya dengan itu aku baru bisa meramu obat untuk ibumu. Perintah Peri Topu. Benda ciptaan Tuhan? Apakah itu, wahai Peri Topu? Tanya Peri Peti penasaran. Peri Topu tak menjawabnya. Peri Peti pulang sambil terus memikirkan pesan Peri Topu. Keesokan harinya, Peri Peti pergi ke kios serbaan. Di sana, dia membeli sekarung macam-macam benda. Dia menyedot karung dengan susah payah. Wah, belanjaanmu banyak sekali. Sini aku bantu, ucap Peri Nusi yang kebetulan lewat. Omong-omong, untuk apa kamu belanja sebanyak ini? Peri Topu memintaku membawakan benda-benda ciptaan Tuhan untuk meramu obat. Aku tak tahu mana ciptaan Tuhan, maka aku borong semua benda ini. Jelas Peri Peti. Peri Nusi membuka karung milik Peri Peti. Oh, bukan ini ciptaan Tuhan. Ini semua buatan peri, kata Peri Nusi sambil mengeluarkan satu persatu benda dari dalam karung. Cangkir, piring, sendok, figura, vas bunga, boneka, ini semua buatan peri.
yang bangsa peri tak sanggup membuatnya. Jelas, peri Nusi, peri Peti tanpa berusaha keras berpikir. Tepat sekali. Selain itu, apalagi? Peri Peti tanpa berpikir lagi, lalu tersenyum dan bergegas pergi. Teriaknya sambil terbang meninggalkan peri Nusi. Peri Peti pergi ke sungai untuk mengambil air. Namun tiba-tiba dia terkena cipratannya. Air yang mengalir deras menghantam bebatuan di depannya. Cipratannya membuat sayap peri Peti menjadi guyup. Dia menjadi lemah dan tak bisa terbang sebelum sayapnya kering. Peri Peti berdiri di pinggir sungai untuk mengambil air. Ups, dia hampir terpeleset. Untung saja dia sempat berpegangan pada akar pepohonan. Setelah berusaha cukup keras, akhirnya sebotol air berhasil diambilnya. Di tepi sungai, Peri Peti melihat ada sebongkah batu hitam. Batu itu sangatlah berat. Aku akan berjalan dan ikut denganmu, tapi ada syaratnya, ucap batu hitam itu tiba-tiba. Ceritakan pada bangsa peri agar membangun rumah dengan menggunakan teman-temanku. Mereka sangat senang jika berguna. Lanjutnya, Peri Peti mengangguk menyetujui syarat batu hitam itu. Batu hitam itu pun mengikuti kemanapun Peri Peti pergi. Peri Peti terbang ke pucuk pohon. Dia hendak memetik daun-daunnya. Tiba-tiba, plak! Sebuah hantaman kuat mengenai tubuhnya. Jangan petik daunku! Geram pohon itu marah. Tidak, kau berbagi sedikit daun bawah pohon. Aku sangat membutuhkannya untuk obat ibuku. Kita Peri Peti mengibah. Setelah mendengar cerita Peri Peti, pohon itu pun mengizinkannya memetik beberapa daun. Dia juga menghadiahkan beberapa buahnya untuk ibu Peri Peti. Peri Peti terbang lebih tinggi ke langit. Di sana dia bertemu pelangi. Dia meminta pelangi agar terbang bersamanya untuk membantu pengobatan ibunya. Pelangi yang baik hati dengan senang menolong Peri Peti. Peri Peti terbang ke tengah hutan untuk menemui Peri Topu. Namun tiba-tiba dia berpapasan dengan seekor burung. Dia menggandeng sayap burung itu agar terbang mengikutinya. Wahai Peri Topu, aku sedang membawakan benda-benda ciptaan Tuhan yang kamu minta. Tolong buatkan aku ramuan obat untuk ibuku. Pinta Peri Peti setelah tiba di Gua Cahaya dan bertemu Peri Topu. Keluarkan benda-benda itu, perintah Peri Topu. Peri Peti segera mengeluarkan air, batu, pelangi, daun-daun, buah-buahan, dan bunga. Peri Topu menumbuk daun-daun dengan batu. Daun yang sudah lumat kemudian ditambahkan air dan dimasukkan ke gulungan pelangi. Kemudian kedua ujungnya diputir, jadilah ramuan permen pelangi yang sangat manjur. Bawalah pulang ramuan permen pelangi ini. Daging buah harus dimakan
pagi dan sore. Biarlah burung ini terbang bebas dan taburlah benih ini di sekitar rumahku. Begitu pesan peri Topu. Peri Betty segera berpamitan pulang dan mengucapkan terima kasih kepada peri Topu. Sesampainya di rumah, peri Betty segera memberikan ramuan permen pelangi kepada ibunya. Tak lupa, dia juga menanam biji-biji buah di sekitar rumahnya. Peri Betty juga rutin mengingatkan ibunya agar memakan buah. Benih yang ditanam peri Betty pun mulai tumbuh, dan tumbuh. Bersamaan dengan itu, kesehatan ibu peri Betty berangsur pulih. Kini dia sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Peri Betty sangat bahagia melihat ibunya kembali sehat. Dia mengucapkan syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta yang indah dan banyak manfaat. Nah, teman-teman, bagaimana? Seru kan ceritanya? Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di lain hari.